Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai teman-teman, jadi hari ini kembali lagi di Diksi. Nah, buat biar gak lama-lama lagi, kita panggil sekarang announcer kita ya. Silakan masuk announcer, tepuk tangan dong. Mbak gini, ini kan saya announcernya ya. Mbaknya siapa? Saya juga announcer juga. Mbaknya bisa keluar dulu. Oke. Saya jangan mengambil alih tempatnya. Cut ya. Cut ya, ini nggak penting teman-teman ya, cut. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya yang tadi, karena itu di luar dari ekspektasi aku selaku aku sebagai announcer, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang itu tadi, ini siapa gitu ya. Oke, kemarin kita udah dalam episode yang memperkenalkan ya. Jadi dalam minggu ini atau dalam bulan ini kita akan kenalan dengan para instruktur laboratorium hukum EVA UMM. Nah, kemarin kita udah diskusi dengan Ibu Tessa ya terkait dengan divisi pendidikan dan pengkajian hukum yang di dalamnya ada saya juga gitu ya. Nah, kemudian today is the day teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu siapa sih sebenarnya penggagas podcast Laboratorium Hukum EVA UMM adalah divisi Humas ya, divisi Humas. Langsung aja kita panggil orang yang tadi di sini. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Kita panggil aja Ibu Intan Hoirun Nisa. Nah, kalau ini baru bener Mbak. Oh iya. Kalau yang tadi itu saya jangan dipanggil, Mbaknya yang saya panggil. Iya. Gitu ya Mbak ya. Ini udah bisa diedit kan ya? Nggak usah diedit kalau ini. Oke. Ini adalah Ibu Intan, teman-teman silakan dong. Hai dulu dong, say hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu In. Halo. Apa kabar Bu In? Baik banget. Baik, harus gitu ya. Iya. Jadi aku sama Bu Intan tuh emang udah deket dari mulai sebelum aku masuk instruktur ya teman-teman ya. Jadi emang udah ada kedekatan antara aslep dan instruktur itu emang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Sampai sekarang juga terjadi seperti itu. Yes. Oke. Bu Intan, kalau boleh tahu, kalau aku kan di PPH kan sama Tessa. Yes. Bu Intan sendirian. Oke, makasih banget Mbak Monik. Jadi di Humas dan Kerjasama ini saya selaku wakil koordinator bersama Oke. Pak Hilmi. Oh, Bapak Ada di Hilmi. belakang situ yang nggak bisa kesolot kamera. Langsung aja di tag ya. IG-nya. Iya. Ya, silakan di follow IG-nya nanti di bawah sini mungkin ya. Iya, boleh diedit ya. Ya, semua ya. Tuh, jadi kami berdua yang menggerakkan divisi Oke. Humas dan Kerjasama seperti itu. Oh, oke, divisi Humas dan Kerjasama ya. Oke, nanti kita berarti ada perbedaan nggak sih sebenarnya Humas dan Kerjasama atau kesatuan aja sebenarnya? Kesatuan. Oh, kesatuan. Oke. Terus kalau di divisi Humas dan Kerjasama sebenarnya apa sih tugas pokok utama fungsinya dari divisi Humas dan Kerjasama itu apa Bu Intan? Oke. Jadi divisi Humas dan Kerjasama karena ada dua hal ya. Jadi ada dua hal, yaitu yang pertama terkait dengan Humas. Humas ini bukan hubungan yang lain ya. Maksudnya adalah hubungan masyarakat seperti Hubungan itu. masyarakat, yes. Nah, Humas sendiri ini terkait dengan bagaimana kita ini menyiarkan terkait dengan kegiatan-kegiatan di laboratorium hukum seperti itu. Oke. Nah, jadi kami juga sudah merambah ke beberapa platform. Oke. Di situ ada Instagram, Media sosial ya? Yes, Oke. media sosial karena memang kan sekarang ini ya pengguna media sosial sebagai Sangat platform. banyak. Betul banget. Sekarang siapa yang nggak punya Instagram? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Nenek saya aja punya. Oke, jadi semua umur udah punya. Betul, ya. betul. Ada Instagram ya. Dan ini menuju 1.500 follower. Wow, gila. 1.500 followers. Yes. Mungkin nanti ada giveaway Pak Ilmi ya terkait dengan giveaway. 1.500 followers. Oh, boleh ikut? Oh, boleh banget. Oke. Itu ya, dan juga ada YouTube termasuk platform yang menyediakan podcast ini. Yes, benar sekali teman-teman. Produk unggulan ini ya. Produk unggulan. Oke. Nah, dan juga ada Telegram ya, termasuk juga ada website seperti itu. Oke, jadi penyebaran informasinya dari beberapa media sosial yang tadi ya Bu Intan ya. Yes. Oke, itu tadi kehumasan. Kalau kerjasama? Oke, kalau kerjasama itu terkait dengan
bagaimana kita ini menjalin kerjasama dengan instansi seperti itu. Nah, sebenarnya skemanya kerjasama itu antara Fakultas Hukum dengan instansi seperti itu. Oh, instansi. Nah, Oke, ini masih nyambung sama magang kemarin ya? Betul. Iya, betul iya banget. betul. Nah, tapi memang karena kenapa sih kok di take over sama lab hukum seperti itu ya? Karena ada beberapa hal termasuk magang dan juga praktikum itu memang dihandle oleh laboratorium hukum itu sendiri seperti itu. Jadi kita sebagai penjembatan antara fakultas dan juga instansi untuk untuk menjalin kerjasama tadi seperti itu. Oke, ya jadi kerjasama ini kalau berarti terkait dengan bagaimana kita melakukan ke MOU. Betul. Gitu ya, kerjasama dengan instansi lain gitu ya. Berarti erat kaitannya dengan magang ya biasanya ya Bu Intan ya, Yes. atau nggak hanya magang aja ya, tapi Yes. semuanya bisa kita jajaki gitu ya Bu Intan ya. Oke. Yes. Terus kemudian tadi juga masih nyambung dengan divisi humas dan kerjasama, dalam hal ini kerjasama. Nah, penjalinan kerjasama yang dilakukan oleh laboratorium hukum itu biasanya berupa apa sih Bu Intan? Oke, untuk kerjasama yang sudah dilakukan Fakultas Hukum melalui Iya, lab gitu ya. betul. Nah, sepanjang ini yaitu ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Oke. Jadi ada pengabdian ya, penelitian dan juga ya selanjutnya gitu ya. Iya, banyak ya. Penelitian dan satu lagi lupa. Lupa. Mungkin Nggak apa-apa. sini ya. Dilihat di undang-undangnya aja ya. Iya. Nah, jadi dan juga terkait dengan praktikum dan juga magang seperti itu. Oh, jadi ada 3 hal ya yang berbeda ya. Yap. Oke, baiklah. Jadi itu sudah dilakukan ya Bu Intan ya? Sudah dilakukan dan alhamdulillah setelah di take over oleh lab kurang lebih ada 22 lembaga yang sudah bekerja sama dengan Fakultas Hukum seperti itu. 22 lembaga ya. Yes. Jadi 22 lembaga itu sangat banyak untuk menjadikan lab itu dikenal namanya. Bukan hanya di lingkup Jawa Timur, tapi kayaknya luar Jawa juga ada ya Bu Intan ya? Ya, untuk saat ini 22 tadi itu lingkupnya Jawa Timur, tapi beberapa masih Jawa Timur. periode ini kita coba ke nasional seperti itu. Oh, betul, Habis ini betul. kita jajaki ke nasional seperti itu. Oke, itu tadi terkait dengan kerjasama. Kalau kehumasannya Bu Intan ya, kalau kehumasannya berarti penyebaran informasi yang dilakukan berarti gini, yang megang semua media sosial tuh humas ya? Yes, termasuk yang balas-balasin DM ya teman-teman tuh ya. Ini orangnya. Ya, yang teman-teman panggil Mimin tuh kami gitu ya. Iya. Saya sama Pak Ilmi seperti Dan itu. Pak Hilmi. Jadi ada 2 orang yang memang memegang hal penting menurut Betul. saya juga ya Bu Intan. Kalau misalkan lab hanya berdiri kemudian tidak ada humas, kayaknya nggak bakal dikenal ya Bu Intan ya. Betul. Karena nggak ada branding ya. Kalau saya dulu waktu di kehumasan itu terkait dengan branding lab itu gimana gitu ya Bu Intan ya. Oke. Terus kemudian kalau menurut Bu Intan sendiri nih harusnya itu mahasiswa atau asisten yang lagi nonton sekarang sebenarnya itu apa yang harus dipunyai ya oleh seorang mahasiswa atau oleh anak-anak asisten atau oleh instruktur sendiri deh terkait dengan kehumasan itu sendiri itu apa sebenarnya kunci utamanya untuk kehumasan? Oke, karena tadi sudah diingatkan oleh Bu Monik ya. Jadi Bu Monik ini termasuk senior saya di kehumasan gitu ya. Karena setelah beberapa tahun di lab hukum ini baru ini nih saya masuk ke humasan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya humas itu apa sih yang harus dikantongin sama orang yang akan terlibat di humas gitu ya. Nah, karena humas ini sifatnya eksternal ya. Yang pertama harus punya sifat supel. Oke. Nah, kenapa sih kok harus supel? Karena memang mobilitasnya tinggi banget di humas. Iya. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman lihat temanya kan kelihatannya santai tapi serius. Iya, Nah, benar-benar. gitu. Padahal kita itu serius tapi santai gitu. Betul. Nah, termasuk mobilitasnya tinggi kayak gitu. Jadi harus supel kayak gitu. Jadi harus serba cepat, gercep gitu. Betul. Nah, itu. Dan juga mungkin ada yang tanya kalau misalnya pemalu bisa nggak sih di humas kayak gitu kan? Bisa banget. Bisa banget Bu Iya. Intan. Ini FYI ya teman-teman ya. Saya buka kartu aja ya. Iya. Ini Bu Intan tuh bukan tipe orang yang kayak saya atau kayak Ibu April gitu, enggak. Bu Intan ini adalah orang yang sangat pendiam sekali di lab, tapi kemudian dia terjun di kehumasan di bagian kerjasama ya dia bisa gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak menutup kemungkinan Bu saya diam, saya nggak bisa. Loh justru kamu harus masuk di humas Betul. gitu ya Bu ya. Karena Betul. kan kita harus adaptasi ya. Iya, Gimana-mana. betul. Maksudnya kita ditempatin di mana, ya itu yang harus adaptasi seperti itu. Betul, masa kalau nggak bisa terus nggak mau belajar ya Bu Betul, ini ya? betul banget. Itu yang pertama supel tadi kayak gitu. Terus yang kedua harus teliti.
Oh bener itu teliti. Harus teliti. Karena apa? Kan kita kan branding tadi ya. Betul. Branding yang pertama. Branding terkait dengan bagaimana sih lab itu bisa dikenal oleh luar gitu, nggak cuma lingkup fakultas hukum aja kayak gitu. Dan juga terkait dengan kerjasama. Karena gini, kalau kerjasama itu kan ada beberapa pihak yang kita libatkan gitu ya. Iya. Dan maksudnya dalam satu kerjasama itu antara satu instansi sama satu instansi yang lainnya, biasanya itu mereka juga punya keinginan yang berbeda seperti itu. Sorry Bu In, berarti instansi ini bukan hanya instansi yang dalam misalkan kehakiman, kejaksaan gitu enggak, tapi kayak advokat juga bisa ya Bu In ya? Bisa. Notaris juga bisa ya? Ya. Oke, jadi bukan instansi yang pemerintah doang gitu ya Bu Intan? Oke. Jadi kita di aparat penegak hukum ya, karena memang kaitannya dengan fakultas hukum ya beliau-beliau itu. Iya, betul gitu. sekali. Nah, kaitannya sama teliti tadi, misalnya terkait dengan salah satu tahapan dari kerjasama kan drafting. Oke, benar. Ya, jadi Iya, penyusunan drafting. terkait dengan kerjasamanya seperti itu. Drafting tuh susah loh teman-teman. Yes. Ya, karena saya pernah melihat Bu Intan dan Mas Hilmi ya untuk menyusun drafting berkomunikasi dengan Bu Istian, serumit itu ternyata ya. Jadi meskipun dilihat humas doang, enggak. Tidak semudah itu Ferguso. Jadi itu sangat susah karena drafting, saya lihat Bu Intan beberapa kali melakukan drafting, direvisi, drafting lagi gitu, karena susah itu kan kayaknya masuk juga dalam divisi pendidikan dan kajian hukum dalam artian seperti ini. Kita membuat perjanjian, itu kan juga masuk dalam ranah kita di lab ya Bu Intan ya, jadi itu ilmunya tuh kepake banget kan Bu Intan ya untuk dunia kerja gitu teman-teman. Plus divisi ini menurut saya dapat julukan yang lain, divisi mondar mandir. Ya, betul. Divisi mondar mandir. Saya lihat Pak Hilmi, Bu Intan mau kemana? Aduh mau ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Oh lama ya gitu. Jadi selalu seperti itu teman-teman. Jadi mereka melakukan dinas luar biasanya kalau kita kenal ya Bu Intan ya. Jadi DL itu bukan liburan terus ke Taman Remaja Surabaya, udah nggak ada. Tapi kayak ya teman-teman melakukan ini benar-benar disuruh dan dituntut untuk bagaimana cara kamu di Humas Lab gitu ya untuk melakukan kerjasama dan bagaimana cara kamu membangun relasi dengan instansi tersebut. Kalau katakanlah ya Bu Intan, misalkan kita nggak bisa ngomong nih Bu Intan, kita nggak ada skill untuk berbicara, pasti kan orang yang instansi kan ini piye toh Mbak maksudnya, ya seperti itu ya Bu Intan. Jadi susah nggak sih Bu Intan untuk menangani orang-orang yang ada di instansi baik pemerintah atau non? Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Kayak ditelepon terus ya. Betul. Kayaknya misalnya di kontak saya tuh udah aparat penegak hukum itu udah banyak. Ada 500 ya? Ya mungkin segituan ya. Nah, memang susah-susah gampang karena memang balik lagi tadi kemauan antar instansi itu beda-beda. Misalnya saya mau dong ditambahin kayak poin ini misalnya kayak berarti gitu. Bisa merubah isi draft tadi ya? Karena masih tahapan setelah drafting kan ada tahapan perundingan seperti itu. Perundingan itu berarti ketemu langsung lagi. Oh gitu. iya. Jadi dibicarakan, jadi ada pertemuan antara antara fakultas hukum dengan instansi tadi seperti itu. Jadi menyamakan frame. Berarti maksudnya dalam hal ini fakultas hukum dan lab hukum kan berkolaborasi ya Bu Intan ya? Oke, jadi seperti itu model bentuk perjanjian atau MOU ya Bu In ya? Ya, karena nggak gitu. Maksudnya MOU itu bagian dari perjanjian. Oh ya, oke. Perjanjian itu belum cuma MOU aja. Oke, kalau ada juga MOA Bu In? Yes. Apa itu MOU dan MOA nih? Kita tanya langsung kepada yang ahli. Kalau MOU itu dia lebih general sih. Jadi kayak misalnya terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Kan ada tridharma, berarti kan ada 3 hal tadi. Jadi masih secara umum terkait MOA atau PKS perjanjian kerjasama itu terkait dengan teknisnya. Maksudnya lebih spesifik lagi. Makanya saya contohkan tadi ada 2, ada praktikum dan juga magang seperti itu. Gitu sih. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi bedanya di situ ya Bu Intan ya sebenarnya. Oke. Terus Bu Intan kalau boleh tahu nih ya, Pak Hilmi Cece. Nah ini mewakili Pak Hilmi ya Bu Intan ya. Saya mau tahu sih kemarin kan kalau di divisinya saya sama Bu Tessa kekurangan dan kelebihannya. Ini aku mau tanya gitu ya pribadi. Enggak. Kekurangan dulu deh dari sebelum kelebihan. Kekurangan di divisi humas atau apa? Aku menurutku ada yang kurang nih di sini gitu. Aku perlu ditambah lagi. Menurut Pak Hilmi dan Bu Intan yang direpresentasikan di Bu Intan kehadirannya sekarang. Pak Hilmi, ya gimana Bu Intan? Apa sih kekurangannya sebenarnya yang Bu Intan ngerasa kayak agak kurang sih sebenarnya tapi bisa dioptimalkan gitu? Kekurangan dalam apa nih? Dalam divisi, kedivisiannya sendiri. Kekurangannya mungkin terkait dengan apa ya? Oh nggak ada kurangnya? Semuanya bisa di backup gitu. Karena mau keren banget. Di humas itu iso nggak iso pokoknya aku iso. Iso nggak iso adalah bisa nggak bisa harus bisa. Harus belajar dan lagi juga
gini, sebenarnya bukan di kotak-kotakan ya, adanya divisi di lab teman-teman ya, bukan untuk di kotak-kotakan kemudian misal saya di divisi PPH nggak dibantu, nggak mungkin, karena saya nggak bisa berdua dengan Bu Tessa saja, nggak mungkin pun dengan Bu Intan. Jadi nggak ada yang namanya aduh berat banget sih gitu, nggak ada, karena semuanya saling backup ya Bu Intan ya. Kalau kelebihannya Bu Intan, banyak apa Bu Intan? Kelebihannya ya kami insya Allah selalu update ya terkait dengan mau itu dari kegiatan lab, betul. Dan juga terkait dengan di fakultas seperti ya, itu. Ya. Dan juga ya itu tadi kami bisa nggak bisa harus bisa tuh tadi itu kelebihan moto kehidupan dan berbangsa di lab banget ya. Jadi itu mungkin setelah dari humas, mungkin setelah di divisi lain pun kami udah siap kayak gitu. Betul. Nah, betul. Jadi seperti itu ya kelebihannya. Maksudnya dalam artian seperti ini, teman-teman bisa langsung cek aja kalau nggak percaya ya Bu Intan ya. Biasanya itu teman-teman kehilangan informasi bukan karena fakultas hukum, bukan karena lab hukum itu tidak share, tetapi teman-teman lupa untuk membuka, tidak mau membuka, karena informasinya selalu diberikan tepat waktu Bu Intan ya. Betul. Jadi biasanya humas itu selalu ada info terkini, apapun itu selalu di-share, baik pelatihan, pendidikan PLKH, praktikum, bahkan podcast ini juga di-share oleh divisi humas. Jadi teman-teman jangan sampai terlewat di bagian itu. Kalau ngomongin humas tuh kayaknya enak ya Bu Intan ya. Soalnya saya dulu juga pernah di humas dengan Pak Ilmu, jadi kayak nyambung gitu loh ya Bu Intan ya. Oke, daripada kita panjang-panjang, kita langsung aja lihat Q&A. Ada Q&A-nya? Oke. Ada nggak? Please touch screen nggak? Oh enggak ya. Oh enggak ya. Ayo mana dong? Jangan malu-maluin. Lama ya. Oke, question box. Apa sih? Coba kita lihat. Egi Faisal, humas ini sebenarnya ngapain aja di lab? Kok katanya serius tapi kok kayaknya nggak serius? Tandain orangnya Bu Intan. Iya. Tandain orangnya. Ini ada di followernya lab ya? Ada. 18 ini. Kita aja ketemuan di Helipat tuh. Boleh. Sekarang Bu Intan. Boleh. Apa nih maksudnya? Humas ini sebenarnya ngapain aja? Oke, yaudah. Ngapain aja itu tadi. Jadi sebenarnya sifatnya lebih kepada hal-hal yang eksternal terkait dengan lab, ya. Jadi ada terkait dengan kehumasan dan juga kerjasama seperti itu. Humas kita mensyiarkan terkait dengan apa yang ada di internal lab, ya. Tapi nggak semuanya juga sih. Tapi cuma kegiatan yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hajat hidup nggak tuh? Karena kita kan di lembaga pendidikan ya. Betul. Jadi memang ya mahasiswa yang diurus kayak gitu. Gimana sih kita mengembangkan? Dan juga benar tadi kami kan penunjang daripada divisi-divisi di lab hukum. Seperti sangat itu. Jadi membranding itu tadi juga termasuk ya Bu Intan ya. Nah, kalau misalnya dikatain ngapain aja ya banyak Mas kayak gitu. Banyak Masnya bisa ke lab aja langsung. Iya, bahkan kalau kita hari libur nih, itu nggak ada libur sebenarnya. Aduh, gitu ya. 47 kayak gitu. 24/7. Oke, jadi kalau misalkan masih kurang menurut Mas Egi ya, masih kurang jawabannya, langsung aja ke lab ya. Tunjukin itu semuanya Bu Intan. Ini saya ngerjain ini gitu. Atau mau magang di humas juga apa-apa. Bisa magang di humas, dibantu Masnya itu ya. Jadi tolong, susah. Yuk tolong bantuannya yuk teman-teman. Ada lagi ya? Ada lagi enggak nih? Oke, satu lagi kayaknya. Wow, pertanyaannya. Abdul Rashid ini angkatan 2023, 2022 teman-teman, 23 belum masuk. Tahapannya kalau mau kerja sama dengan lab hukum FHUMM itu gimana? Oh iya bener nih tahapan Bu Intan. Tahapan kalau mau kerjasama dengan lab, nah kita harus kotakin dulu nih kerjasama terkait apa. Iya, kan ada beberapa tadi ya Bu Intan. Yes, kalau misalnya selama ini kan kerjasamanya terkait dengan hal-hal yang formal kayak gitu. Betul. Nah, kalau misalnya tahapannya sih kalau misalnya dari formal dulu ya, karena memang selama ini kan ya formal kayak gitu. Iya. Kalau konteksnya mungkin ini ya terkait dengan hal yang formal. Iya. Yang pertama terkait dengan kami dari lab dulu, drafting dulu. Baik lagi tadi drafting dulu terkait dengan apa saja sih poin-poin yang mau diperjanjikan kayak gitu. Oke. Nah, baru yang kedua adalah perundingan. Perundingan terkait dengan poin-poin tadi, karena memang kan apa yang misalnya kita mau, biasanya kan di pihak yang lain itu juga bisa jadi nggak mau juga, atau ada terkait penyesuaian terkait dengan kultur di sana. Oh iya. Gitu. Itu penting banget karena memang perjanjian kan mengikat para pihak ya, 1338 WW, jangan lupa. Nah, gitu. Apa ya? Ya, jadi peraturan itu kan mengikat para pihaknya. Betul.
ya. Nah, dan juga selanjutnya terkait dengan kalau misalnya sudah nggak ada yang dirundingin lagi, berarti bisa lanjut ke penandatanganan seperti itu. Oke. Jadi jangan sampai dalam membuat perjanjian, ingat dalam membuat perjanjian harus kesepakatan kedua belah pihak. Betul. Tidak ada dalam paksaan atau tekanan ya teman-teman. Jadi kita ataupun instansi tidak ada paksaan apapun. Jadi kita terbuka ya Bu Intan. Isi perjanjiannya pun juga bisa disesuaikan maksud dari instansinya seperti apa. Begitu ya Bu Intan ya. Oke. Terus ada lagi nih Bu Intan, kemarin itu ada yang sempat tanya ke aku langsung gitu ya. Kalau aku nih bekerja di atau mempunyai bisnis di bidang retail gitu misalkan. Ini kalau mau menjalin kerjasama dengan lab itu apakah harus pendidikan atau enggak? Berarti kan nggak harus ya sebenarnya Bu Intan ya? Atau harus? Nggak harus sih sebenarnya. Tapi kita harus lihat juga ya prospeknya. Tapi kita harus lihat juga. Maksudnya gini, kerjasama apa? Maksudnya kan banyak ya, mau franchise atau yang apa betul, kayak gitu. Iya. Nah sebenarnya kalau fakultas lab hukum sendiri ini dia nggak berdiri sendiri kayak gitu. Yang perlu iya. dipahami itu sebenarnya. Iya, betul. Laboratorium hukum itu di bawah wakil dekan 1 di bidang akademik. Betul. Nah, jadi struktur keorganisasian kalau misalnya kerjasama itu sebenarnya ya ke fakultas hukumnya kayak gitu. Betul. Ya karena kita tidak terlepas dari fakultas hukum. Yes, betul. Ya, Bu Intan. Jangan ini ya, jadi nggak beda kayak gitu. Tapi bukan beda ya. Karena kadang tuh ada yang bilang lab hukum itu sendiri kayak betul. Jadi jangan dikotakkan bahwa lab hukum sendiri terpisah dari fakultas hukum. Loh. Istilahnya negara gitu ya. Iya, negara dalam negara itu nggak boleh. Gitu ya. Terjadi dualisme gitu ya. Jadi itu yang bahaya banget. Bahaya, nggak bahaya tah gitu ya Bu Intan. Bahaya ya Bu Intan. Oke teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin tidak bisa kita jawab di sini ya, mungkin teman-teman bisa taruh aja di kolom komentar ya Bu Intan ya, di kolom komentar di YouTube yang akan diupload nanti, teman-teman boleh tanya di situ, nanti akan dijawab oleh yang bersangkutan dan yang bersangkutan. Karena Bapak Hilmi tidak di sini, jadi saya harus menuju ke sini gitu ya. Oke Bu Intan, makasih banyak udah mau ngobrol sama aku, udah mau sharing juga sama anak-anak, sama mahasiswa, sama orang luar atau bahkan instansi yang lagi nonton. Jadi supaya tahu ya Bu Intan ya, bisa aja tolong dong Bu Intan disebarin dong nanti di grupnya ya. Disebarin di grup instansi, tolong dilihat, di-subscribe gitu. Oke, teman-teman jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Nanti kita akan ketemu lagi di next episode yang tidak kalah membahana dan wow gitu ya, cetar membahana gitu ya. Makasih Bu Intan, kita salam dulu ya, dadah, assalamualaikum.